Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memiliki banyak karomah. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati, terutama dalam tradisi tasawuf dan fikih, karena kedalaman ilmunya, keteguhan akhlaknya, serta pengaruhnya yang luas hingga lintas generasi. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada pertengahan abad kelima Hijriah, di sebuah kawasan kecil yang bernama Jailan di wilayah Iran, lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdul Qadir, putra dari Abu Shalih Musa dan Ummul Khair Fatimah. Karena beliau lahir di daerah Jailan, sehingga beliau dikenal dengan nama Abdul Qadir Al-Jailani, yang artinya Abdul Qadir dari Jailan. Jailan pada masa itu merupakan daerah yang dikenal subur, dikelilingi perbukitan dan lembah hijau, serta dihiasi aliran sungai yang menjadi penopang kehidupan penduduknya. Meskipun sumber-sumber klasik tidak merinci kondisi alam tempat kelahirannya secara detail, Jailan memang terkenal sebagai kawasan yang makmur dan berhawa sejuk pada masanya. Namun di tengah ketenangan itu, dunia Islam sedang berada dalam pergolakan. Konflik politik di wilayah Abbasiyah, pertentangan pemikiran, dan gejolak sosial. Tidak banyak orang mengenal daerah itu sebagai kota ulama. Namun, Allah memilih tempat itu untuk melahirkan seorang tokoh yang kelak menggetarkan dunia ilmu dan tasawuf. Abdul Qadir lahir sebagai anak yatim. Ayahnya wafat beberapa bulan setelah beliau lahir. Kehidupan tanpa sosok ayah membuat beliau tumbuh dalam asuhan penuh kasih sayang, ketegasan, dan kesalehan ibunya. Ibunya adalah wanita yang luar biasa salehah. Ia bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi perempuan yang kuat imannya, lembut hatinya, namun tajam kecerdasannya. Yang lebih menakjubkan, ibunya memiliki nasab yang sampai kepada Husain bin Ali. Artinya, beliau adalah seorang keturunan Ahlul Bait dari jalur para pemimpin syuhada Karbala. Sementara dari jalur ayah, Abdul Qadir memiliki nasab kepada Hasan bin Ali. Dua garis kehormatan bertemu dalam dirinya, suatu kemuliaan nasab yang jarang dimiliki ulama lain. Namun yang membuatnya besar bukanlah nasabnya, melainkan pendidikan ibunya. Ia mendidiknya dengan kesederhanaan, ketekunan, dan penanaman nilai-nilai mulia sejak kecil. Ibunya memahami bahwa rumah adalah madrasah pertama bagi anak. Ia mendidik Abdul Qadir kecil untuk jujur dalam segala hal, taat beribadah, cinta kepada ilmu, tidak berlebihan dalam dunia, dan hidup dengan kehormatan. Di tengah suasana itulah, kecerdasan dan ketakwaan Abdul Qadir tumbuh dan berkembang. Saat usianya menginjak 18 tahun, Abdul Qadir merasa bahwa ilmu di kampung Jailan tidak cukup baginya. Ia ingin mencari guru-guru besar, kitab-kitab langka, dan suasana ilmiah yang tidak ada di daerahnya. Dan hanya ada satu tempat yang menjadi pusat ilmu dunia saat itu, yaitu Baghdad. Baghdad pada masa itu adalah kiblat para pencari ilmu. Di sanalah berdiri perpustakaan terbesar, madrasah terbesar, dan para ulama dari segala penjuru dunia berkumpul. Meski negara saat itu sedang menghadapi ancaman dari pasukan salib dan berbagai kekacauan politik, Baghdad tetap menjadi cahaya bagi para pencari ilmu. Bayangkan, seorang pemuda berusia 18 tahun, dalam keadaan yatim, tidak kaya, berangkat meninggalkan desanya, meninggalkan ibunya yang ia cintai demi impian mencari ilmu. Ia menempuh perjalanan panjang, melewati padang pasir yang luas, gunung-gunung yang keras, dan jalanan yang rawan penjarahan. Setibanya di sana, Abdul Qadir tidak langsung menjadi ulama besar. Ia hidup sebagai penuntut ilmu yang sederhana, memulai segalanya dari bawah. Ia belajar selama 33 tahun tanpa pulang, tidak meminta-minta, tidak menyerah, dan tidak pernah berhenti belajar. Benarlah perkataan Imam Syafi'i, tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu tanpa 6 hal: kecerdasan, semangat, kesabaran, bekal, bimbingan guru, dan lamanya waktu. Dan Abdul Qadir memenuhi semuanya. Sebelum berangkat ke Baghdad, ibunya memberikan nasihat yang sangat berharga kepadanya. Ibunya berkata, "Wahai anakku, pergilah menuntut ilmu. Ibu hanya memiliki 40 dinar, ambillah separuh untuk bekalmu. Dan ingatlah selalu untuk berkata jujur, apapun yang terjadi." Nasihat sederhana namun mengandung kekuatan besar.
Nasihat inilah yang membentuk karakter Abdul Qadir Al-Jailani sepanjang hidupnya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, perjalanan Abdul Qadir menuju Baghdad tidak mudah. Ia bergabung dengan rombongan kafilah pedagang agar aman. Namun Allah menguji mereka. Di tengah padang pasir yang sunyi, datanglah sekelompok perampok gurun. Mereka mengepung rombongan, merampas semua barang berharga. Ketika perampok mendatangi Abdul Qadir muda, mereka bertanya, "Engkau membawa apa?" Abdul Qadir menjawab dengan polos, "Aku membawa 40 dinar." Perampok mengecek tubuh dan barangnya, namun tidak menemukan apapun. Mereka kembali bertanya, dan ia tetap mengaku dengan jujur bahwa ia membawa 40 dinar. Akhirnya ia dibawa kepada ketua perampok. Ketua perampok itu berkata, "Kau tahu kami perampok. Untuk apa kau mengaku membawa uang? Engkau bisa saja selamat jika berbohong." Abdul Qadir kemudian menjawab, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berbohong. Aku takut kepada Allah dan tidak akan mengkhianati janjiku." Kata-kata itu menusuk hati sang perampok. Ia tersentuh oleh kejujuran seorang pemuda miskin. Air mata yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia keluarkan, jatuh pada hari itu. Perampok itu berkata, "Wahai anak muda, kejujuranmu lebih kuat daripada pedang kami. Dengan sebabmu, aku bertaubat hari ini." Lalu ia menyerahkan kembali barang-barang rombongan yang dirampas dan memerintahkan anggotanya untuk mengembalikannya. Kejujuran seorang pemuda, hasil didikan ibu, mampu mengubah sekelompok penjahat. Setiba di Baghdad, Abdul Qadir menghadapi ujian berat. Biaya hidup di kota itu ternyata sangat mahal. Para pedagang kaya, para ulama terkemuka, dan orang-orang terpandang memang memenuhi Baghdad. Namun bagi para penuntut ilmu yang miskin, kehidupan di sana sangatlah sulit. Bekal 40 dinar yang diberikan ibunya ternyata tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, Abdul Qadir memilih untuk tetap menjaga kehormatan. Ia tidak mau meminta-minta. Ia ingin menuntut ilmu sambil bekerja, meskipun harus menahan lapar demi mempertahankan cita-citanya. Salah satu cara Abdul Qadir bertahan hidup adalah dengan menunggu sayur-sayuran busuk yang dibuang para pedagang pasar ke sungai. Ia biasanya datang setelah pasar tutup, lalu mengumpulkan sisa-sisa sayuran itu, mencucinya, dan membawanya pulang untuk dimasak. Namun ia tidak selalu beruntung. Ada kalanya ia datang terlambat dan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dari hari ke hari, semakin banyak orang miskin yang melakukan hal yang sama, sehingga sisa makanan itu semakin sulit diperoleh. Sampai akhirnya tibalah masa yang paling berat dalam hidupnya. Selama 3 hari berturut-turut, ia tidak menemukan apapun untuk dimakan. Tidak ada sisa sayur, tidak ada makanan, hanya air yang bisa ia minum. Tubuhnya mulai lemas, suaranya hampir hilang, dan ia tidak lagi sanggup berdiri lama. Dengan sisa tenaga yang ada, ia masuk ke dalam masjid untuk duduk dan beristirahat. Rasa letih menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam keadaan selemah itu, ia menatap langit-langit masjid dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya dengan sepenuh hati. Tidak lama kemudian, masuklah seorang pemuda membawa roti dan daging panggang. Aroma makanan itu membuat Abdul Qadir semakin lapar. Pemuda itu memperhatikan tatapannya, lalu menghampirinya. Pemuda itu lalu bertanya, "Siapa namamu?" Lalu Abdul Qadir menjawab, "Aku Abdul Qadir dari Jailan." Pemuda itu pun langsung terkejut. "Aku juga dari Jailan, siapa ibumu?" Abdul Qadir lalu menyebutkan nama ibunya. Ketika disebutkan nama ibunya, pemuda itu langsung gemetar. Ia berkata, "Demi Allah, ibumu menitipkan uang dan beberapa roti kepadaku untuk diberikan kepadamu. Aku telah mencarimu, namun tak kunjung menemukanmu. Roti titipan ibumu sudah kumakan karena aku sendiri kelaparan. Tapi aku tidak berani menyentuh uangmu, sehingga aku lebih memilih memakan bangkai dalam keadaan darurat." Pemuda itu lalu menyerahkan uang titipan ibu Abdul Qadir sambil meminta maaf atas roti yang ia makan. Abdul Qadir memeluknya. Ia melihat bagaimana Allah menjawab doanya tepat pada waktunya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala,
Salah satu kisah paling menakjubkan dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kisah ketika beliau diuji oleh setan. Ceritanya, saat beliau sedang safar, beliau berjalan di tengah cuaca yang sangat panas. Matahari seakan membakar bumi dan hawa terasa menyengat. Namun tiba-tiba sebuah awan besar muncul dan menaungi dirinya. Udara menjadi sejuk dan ia merasa terlindungi. Tak lama kemudian terdengar suara dari arah awan itu. "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Syekh Abdul Qadir menengadah. Ia tidak langsung percaya. Dengan penuh kehati-hatian ia bertanya, "Apakah engkau Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia?" Suara itu menjawab, "Aku adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan bagimu apa yang aku haramkan bagi manusia lainnya. Ini adalah jebakan." Setan ingin menjerumuskan beliau, seolah-olah ia boleh melakukan yang haram. Namun dengan kecerdasan Syekh Abdul Qadir, keteguhan akidahnya, serta pemahamannya yang mendalam terhadap syariat membuatnya segera menyadari tipu daya itu. Beliau berkata lantang, "Kazabta ya adu wallah." Engkau dusta wahai musuh Allah. Tidak ada yang dapat menghalalkan atau mengharamkan setelah Nabi Muhammad SAW. Sekejap awan itu pecah dan suara itu lenyap. Lalu datang suara lain. "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari fitnahku dengan pengetahuanmu. Sebelummu, aku telah menjerumuskan 70 ahli ibadah, namun hanya engkau yang lolos." Setan sendiri mengakui kecerdasan dan keteguhan iman beliau. Karena keteguhan itulah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat memuji Syekh Abdul Qadir dalam dua hal. Yang pertama, tentang ketegasan beliau dalam membantah penyimpangan kelompok Qadariyah. Yang kedua, tentang keteguhan beliau menghadapi ujian setan dalam kisah ini. Beliau adalah seorang ulama besar yang pemberani. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan terhadap para penguasa sekalipun, beliau tetap berkata benar tanpa gentar. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sejarah panjang umat Islam, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri sebagai salah satu tokoh yang sinarnya tidak pernah padam. Beliau bukan sekadar ulama biasa, bukan juga sekadar ahli ibadah, tetapi merupakan perpaduan langka antara ilmuwan syariat, ahli zuhud, ahli dakwah, dan seorang tokoh yang karomahnya disebut oleh banyak ulama besar. Untuk memahami keagungan ini, kita harus melihat bagaimana para ulama ternama menilai dirinya. Imam Nawawi, yang dikenal sebagai ulama besar mazhab Syafi'i dan penulis kitab-kitab monumental seperti Riyadhus Shalihin, menyebut bahwa karomah Syekh Abdul Qadir sangat banyak dan syahih. Pujian ini tidak sembarangan, sebab Imam Nawawi sendiri adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam menilai. Kemudian datang pula pujian dari Imam Al-Iz bin Abdissalam, Sultanul Ulama, pemimpin para ulama. Ia mengatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa tidak ada karomah para ulama yang lebih masyhur dan banyak diceritakan manusia daripada karomah Syekh Abdul Qadir. Artinya, cerita tentang beliau tersebar luas bukan karena dongeng atau mitos, tetapi karena kesaksian para ulama yang melihat, mendengar, dan meriwayatkan langsung. Lalu Imam Az-Zahabi, penulis kitab Syiar Alam An-Nubala, memberikan penilaian yang begitu tajam. Ia berkata bahwa Syekh Abdul Qadir adalah ulama luar biasa, seorang imam, alim besar, zuhud, cerdas, dan layak diikuti, bahkan menyebutnya sebagai Syekh Al-Islam. Gelar tertinggi ini hanya diberikan kepada ulama yang ilmunya luas, akidahnya lurus, dan keberaniannya membela agama luar biasa. Tidak berhenti di sana. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis terbesar mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa Syekh Abdul Qadir adalah ulama yang paling kuat berpegang kepada syariat. Ketaatan beliau begitu kuat sehingga murid-muridnya mengatakan, jika ada orang yang paling takut menyalahi syariat, maka itu adalah Abdul Qadir. Sementara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama Hambali terkemuka, memberikan kesaksian yang lebih konkret. Saat ia masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah, ia mendapati bahwa seluruh fatwa, keputusan, dan amalan masyarakat Baghdad merujuk kepada Syekh Abdul Qadir. Dengan kata lain, di kota yang menjadi pusat ilmu dunia,
hanya ada satu poros tempat semua kembali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedudukan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang, ilmu yang mendalam, adab yang sempurna, dan kecemerlangan akhlak yang tidak mudah dimiliki siapapun. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali perkataan mulia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dapat kita petik hikmahnya. Untaian kata-kata beliau penuh dengan nasihat, kebijaksanaan, dan pengingat bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan kebenaran. Di antara pesan beliau yang terkenal adalah ucapannya, "Wahai ahlul kitab dan sunnah, terbanglah menuju kebenaran dengan dua sayap, Al-Quran dan sunnah." Ungkapan ini menegaskan bahwa landasan utama seorang muslim dalam mencari petunjuk haruslah selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beliau juga pernah berkata, "Keluarkan dunia dari hati kalian dan letakkan ia di tangan kalian. Jika kalian melakukannya, dunia tidak akan membahayakan kalian." Inilah hakikat zuhud. Menempatkan dunia hanya sebagai sarana, berada di tangan, bukan bersemayam di hati. Ketika dunia tidak menempati hati, maka hilang atau datangnya tidak akan membuat hati gelisah. Sebab hati sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Orang yang zuhud tetap bisa menjadi kaya selama kekayaannya berada di tangan, sementara hatinya hanya bergantung kepada Allah. Dan andaikan hartanya hilang, maka hatinya tidak akan hancur karenanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan, jangan kalian menzalimi siapapun, bahkan dengan sekadar buruk sangka. Sebab Tuhan kalian tidak mungkin membiarkan kezaliman itu berlalu tanpa balasan. Orang yang berbuat zalim memiliki batas dan tidak mungkin ia mampu menimpakan bahaya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Bahkan kezaliman itu sendiri telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Dalam salah satu khutbahnya, beliau juga menyeru, "Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, hiduplah sesukamu di dunia. Namun ketahuilah bahwa kematian akan datang memutuskan semua kenikmatanmu. Cintailah dunia sekehendakmu, tetapi dunia pasti akan meninggalkanmu. Beramallah semampu kalian, karena Allah akan membalas seluruh amal kalian." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar dari mazhab Hanbali. Beliau memiliki kelebihan luar biasa dalam berbicara. Ceramahnya sangat menyentuh hati, sehingga banyak orang menangis ketika mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ketika beliau membuka majelis ilmu, majelis itu selalu dipenuhi para penuntut ilmu. Dalam satu kali kajian, disebutkan bahwa yang hadir bisa mencapai 70.000 orang. Masjid tempat beliau mengajar selalu penuh oleh para penuntut ilmu. Dari majelis beliaulah lahir banyak ulama besar. Ulama-ulama sezaman pun banyak yang mengambil teladan dari akhlaknya, fatwanya, dan ilmunya. Bahkan setelah beliau wafat, banyak ulama dunia yang terinspirasi oleh ajaran dan keteguhan beliau. Namun sayangnya, sebagian pengikut beliau pada masa-masa setelahnya bersikap berlebihan. Mereka memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melampaui batas, bahkan ada yang sampai mengangkat beliau melebihi kedudukan manusia, hingga jatuh pada penghormatan yang berlebihan, na'udzubillah. Padahal beliau tetaplah manusia, seorang ulama besar, sama seperti ulama-ulama lain yang Allah muliakan dengan ilmu. Sebagian orang yang mengkultuskan beliau bahkan tidak memahami siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak mengenal karya-karyanya, tidak mengetahui pendapat-pendapat fikihnya dalam masalah salat, zakat, puasa, maupun muamalah. Mereka hanya mengikuti cerita-cerita yang tersebar, seringkali bercampur dengan khurafat, kisah-kisah tanpa sanad, sehingga akhirnya terjatuh pada sikap mengagungkan beliau secara berlebihan. Karena itu, kita harus ingat bahwa manusia tetaplah manusia. Kita menghormati beliau sebagai seorang ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fiqih. Seperti halnya kita menghormati ulama-ulama lain. Kita mendoakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terlebih lagi, nasab beliau juga mulia. Dari jalur ayah, beliau adalah keturunan Hasan. Dan dari jalur ibu, beliau keturunan Husain.
Kita juga tidak memungkiri bahwa banyak karamah yang Allah tampakkan melalui diri beliau. Namun semua itu tetap dalam batas kewajaran seorang wali yang dekat dengan Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama besar yang dikenal melalui karya-karyanya dalam bidang tasawuf, akhlak, dan dakwah, seperti Futuh Al-Ghaib, Al-Fath Ar-Rabbani, Jala Al-Khawatir, dan Ghunyatut Talibin. Sebagian karyanya masih dipelajari hingga hari ini. Namun warisan terbesar beliau bukan hanya kitab-kitabnya, melainkan akhlaknya, keteguhannya, keberaniannya, keilmuannya, dan kesungguhannya menegakkan syariat. Beliau seorang ulama besar, bukan sosok yang patut didewakan, tetapi kedudukannya dalam dunia ilmu sangatlah tinggi dan pengaruhnya sangat luas. Semoga Allah meridai beliau, mengangkat derajat beliau, dan menempatkannya di surga tertinggi bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan solehin. Amin. Inilah sedikit kisah perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.